Halo, balik lagi di Players Talk. Ya, kali ini lagi bukan pemain, tapi sangat erat hubungan dengan pemain karena menjadi orang yang sering komunikasi dengan pemain, cuma pemain itu tidak. Dokter Doni Kurniawan, Siap. apa kabar dok? Baik. Itu sebenarnya dokter Doni terkenalnya dipanggil nama Dok Bro. Kenapa jadi Dok Bro? Gue tuh orangnya bego ya soal nama gitu kan. Terus dulu tuh waktu berapa tahun yang lalu itu kan gue di Satria Muda ya. Oke. Nah, Basket. Basket tuh. Ada atlet gue namanya Arki Dikania Wisnu. Yep. Nah, karena kan langsung berapa 12 orang, 15 orang tuh kan gue nggak hafal namanya ya. Semua gue panggil bro. Oke. Nah, dia manggil gue, oh berarti ini Dok Bro gitu. Dia kan, Itu tuh awalnya. gue nggak bisa men, gue bego soal nama. Oke, balik. Berarti kita ngomongin pribadi dikit sebentar. Pertama kali jadi dokter olahraga tuh berarti di klub tadi atau gimana awal-awal? After graduate dari sekolah sih nggak kepikiran sih ya jadi dokter olahraga ya. Tadinya gue pengen jadi dokter rehab tuh. Oke. Nah, and then lamar sekolah nggak diterima-terima. Akhirnya nggak diterima. Wah, daftar spesialis susah men. Nggak segampang itu gitu. Jadi kadang-kadang kita 30 orang gitu, terus habis itu yang diterima tuh cuma 5 gitu. Nah, itu susah lah. Tapi emang nggak jodoh kayaknya ya. Terus habis itu KONI DKI open recruit tuh. Oke. KONI DKI tahun 2011-2012 lah. Untuk PON Riau. Nah, di situ gue baru pertama kali ngelihat, oh ada ya figur dokter sport ya, dokter sports medicine atau kedokteran olahraga ya. And then gue tertarik tuh setelah itu gitu. Oh, gue ngerti kerjaannya, gue ngelihat bagaimana mereka leading something yang amazing lah bagi gue pada saat itu. And then pas selesai dari KONI tahun 2013 gue apply dan gue diterima. Ke spesialis itu. Spesialis kedokteran olahraga di UI. Dan di Indonesia kampus yang buka spesialis olahraga? Ya cuma UI ya, belum ada lagi. Nah, for the current time sekarang ini jumlah dokter spesialis olahraga berapa sih? Kayaknya masih belum banyak. Karena memang dari kampusnya cuma satu. Kalau memang betul cuma satu itu ya. 100 lah ya, se-Indonesia ya. Tapi yang aktif benar-benar kayaknya nggak banyak lah palingan. Tapi demand-nya kan sebenarnya besar ya. Dan tapi terfokusnya di Jakarta sih. Okay. Yang ada dokter olahraga juga yang spesialis juga tuh Arema. Dokter Nanang itu senior gue. Kayak dulu di Persija juga. Terus dulu juga Persija kan. Terus sekarang sih sudah mulai banyak ya. Di Persita kemarin ada Dokter Nahum. Di Dewa ada Dokter Septi, sekarang ke Bayangkara. Terus abis itu di Rans itu ada Dokter Feby, Dokter Feby. Nah, Dokter Feby juga ke Rans. Terus kayaknya mulai sekarang tuh mulai banyak sih gitu loh. Nah, junior gue juga ada yang kemarin tuh dari Persebaya, Dokter Tommy. Okay. Nah, tapi sekarang dia lagi pendidikan nih. Ngambil spesialis tadi. Spesialis, ya. Dia berhenti dari Persebaya, dia ngambil spesialis. Gimana kalau sejarah tadi habis dari KONI ke SM, masuk ke Persija. SM, 5 years, and then go Persija. Persija starting 2017. Dan sekarang sebenarnya juga udah kita publish sih, tapi mungkin belum tahu semuanya. Dok Bro sama tim lainnya, Dr. Taufan, Dr. Maret jadi medical division di APP lah. Karena kita ngerasa di tahun lalu lah ya, isu-isu kesehatan banyak yang masih belum terselesaikan. Setelah mungkin APPI dari 2012 yang mulai ramenya, isu dualisme itu sampai 2018 sebenarnya sudah mulai settle secara hukum lah. Udah ada pengadilan sengketa segala macam. Akhirnya kan nggak bisa diam begitu aja, isu kesehatan muncul. Sama Dok Bro kita ngobrol panjang, ada satu visi yang sama, jadi gabung satu tim. Nah, di Persija baru sudah 5 tahun. Untuk masalah kesehatan olahraga nih sebenarnya bagaimana sih keadaannya sekarang? Karena jumlah dokternya belum banyak, tapi sebenarnya kebutuhannya besar. Yang selain masalah gaji, pemain bola ini yang sering kita terima adalah masalah cedera. Cedera nggak selesai, cedera nggak terobati. Nanti gue cerita tentang bagaimana kita pernah sampai akhirnya sedih ketika pemain nggak hanya cedera di lapangan, tapi dia kecelakaan segala macam, tidak terobati dan lain-lain. Banyaklah sejarah yang kita selama 10 tahun terakhir ini nangis-nangis lebih banyak. Nah, tapi keadaan untuk sekarang di isu kesehatan olahraga ini keadaannya seperti apa sih, Dok? Kalau dulu waktu gue di Satria Muda ya, di basket itu kayaknya cuman Satria Muda yang punya dokter untuk di klub. Cuman kayak Satria Muda karena mungkin itu kan dari Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir tuh memang pengennya tuh layanan kesehatannya bagus gitu. Nah, setelah gue ke Persija tahun 2017,
Sampai sekarang itu yang kita bangun ya secara dalam klub dulu ya. Klub itu sih kita ngebangun sistem sih ya. Dulu waktu gue pertama kali masuk Persija tuh ya layanan kesehatan bukan yang nggak ada, tapi lebih ke arah semua pembiayaan itu dari klub gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita tuh ada yang di MRI ataupun segala macam tuh sifatnya pengajuan gitu. Pengajuan telepon, Pak boleh nggak begini, pertimbangannya begini begitu. Nah tahun 2018 terakhir itu kita inget banget waktu dulu tuh dengan salah satu rumah sakit di Jakarta itu tagihan kita tuh sampai almost 500 to 600 juta lah gitu. Berarti bayar reimburse? Bayar reimburse tuh sifatnya, jadi dari si rumah sakit ngajuin ke Persija gitu, dan di situ tuh kita mulai begah tuh dengan tagihan-tagihan kayak gitu dan kita akhirnya sekarang menggunakan sistem insurance. Waktu itu ada insurance tapi kayaknya asuransi swasta itu nggak terlalu paham ya tentang cedera olahraga gitu ya, dan akhirnya sempat kan kita juga bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja yang notabene atlet itu dipandang sebagai pekerja gitu. Nah setelah tahun 2018 saya ngebangun sistem seperti itu, kita juga nggak selesai tuh dari situ. Kita juga ngebangun sistem rujukan. Jadi kita pengennya Persija itu ada rumah sakit yang kayak buka red carpet gitu. Kita nggak mau nih atlet kita tuh diperlakukan seperti orang awam biasa gitu. Jadi kalau memang tanda kutip kan atlet kan punya jadwal yang ketat ya, latihan dan pertandingan segala macam itu terlalu hektik gitu untuk bagi kita gitu. Akhirnya kita ngajuin ke rumah sakit dan ya belajar lah ya dari awal, mungkin agak kacau tapi pada akhirnya kita berjalan, kita punya suatu layanan VIP di salah satu rumah sakit. Dan sampai sekarang akhirnya banyak klub meniru. Jadi pada dasarnya saya melihatnya kita progres yang bagus sih untuk kita mencoba menjalankan gitu sebuah layanan kesehatan di sebuah klub, tapi memang nggak gampang gitu karena setiap proses tahun ke tahun evaluasi lagi, tahun ke tahun evaluasi lagi, sehingga tuh pada akhirnya industri kesehatan tuh hidup untuk di cabang olahraga gitu. Nah kalau di liganya sendiri waktu zaman saya masuk itu kita tuh emang udah wajib sih ada di bench ya secara peraturan di liga, tetapi layanan kesehatan itu yang benar-benar mulai dilirik itu turning point-nya itu adalah pas almarhum Khairul Huda meninggal. Berarti pas 2017 ya, 2017. Nah itu setelah itu tuh mulai semuanya tuh mulai di fix tuh. Kita diperkenalkan FIFA emergency, kita diperkenalkan tentang standar layanan. Terus di 2018 kita juga 2018 itu juga Persija sudah mulai AFC kan. Nah kita melihat tuh bagaimana standar layanan di luar negeri itu seperti apa gitu, dan kita adopt itu gitu. Jadi ketika kita bikin health pertandingan di Jakarta, kita kan harus sesuaikan standar kan, dan itu kita bawa tuh standar-standar itu ke layanan home kita gitu. So menurut saya sih kalau dari Persija dan Liga it's getting better sih. Menurut saya sih getting better, tapi walaupun ada beberapa kekurangan ya kita berjalan ke sana better lah. Berarti sekarang rumah sakit sama insurance sudah cukup aware juga bahwa dunia olahraga nih penanganan seperti apa, dan ini udah cukup banyak dok. Bagaimana cara untuk penanganan itu kan memang betul yang kita tahu nggak mungkin dilayani seperti masyarakat umum karena nggak mungkin dia ngantri berjam-jam segala macam. Kalau kita misalnya pegawai yang biasalah umum mau pakai asuransi tipe yang VIP ataupun yang pemerintah punya ya mau nggak mau ngantri, tetap nggak bisa ujuk-ujuk masuk. Sistem gitu kan akhirnya dengan kolaborasi akhirnya banyak yang announce kerjasama sama A sama B, termasuk Persija pun juga announce lah gitu. Nah sistem insuransinya juga kalau mau dikit cerita memang iya swasta. 2015-16 itu swasta besar lah di luar negeri itu punya stadion lah gitu. Nggak sebenarnya mungkin tahu. Kita bawa yang di sini ya lokal, kita ngomong dikatakan ini adalah olahraga yang high risk. Jadi nggak secara umum kita nggak masuk akal gitu. High risk mungkin kalau yang diving segala macam oke lah, bungee jumping itu olahraga ekstrim. Bola yang memang pada layak umum ya dia di high risk secara pekerja, ada kontrak segala macam. Ya biasa aja, sebenarnya bisa ditangani dengan insurance yang tercover dengan sendirinya. Nah, itu pun masalah memang berkali-kali sampai pada akhirnya 2015 Alvin Salamoni memang bukan karena cedera tapi by accident ketabrak, tapi bukan karena dia ugal-ugalan, ini cuma duduk di pinggir jalan lagi makan dan lagi nggak ada kompetisi karena waktu lagi ribut lah Menpora versus PSSI waktu 2015. Belum dipersijakan waktu ketabrak, accident, klubnya nggak bisa bayar, kan bukan gara-gara cedera segala macam. Kita pakai
nyari donasi dompet duafa dan kita nangis. Ini pemain grade A, level tim nasional. Waktu itu dia kapten U23, harus ditangani oleh. Ini bagus banget. Akhirnya oh ada yang mau peduli, tapi untuk secara sosial emosional tuh nggak bisa diterima dengan emosi lah. Kalau akal mungkin bisa kayak, dia yang harusnya red carpet tadi, yang ngebantu adalah ya si platform lembaga sosial keislaman itu yang memang akhirnya turun tangan. Dan ya, sedihnya waktu itu di situ. Khairul Huda juga yang di lapangan tidak tahu gimana cara nanganinnya sampai akhirnya meninggal kalau nggak salah di jalan. Dan asuransinya juga bukan berarti hitung-hitungan uang, tapi ketika dia tercover dengan standar aja, seenggaknya safe lah buat keluarganya ada insurans. Karena kecelakaan dalam kerja itu kan untuk level pekerja yang meninggal gara-gara pekerjaan kan di tahta tertinggi lah kita sebagai pekerja. Nah, sekarang terhadap insurans seperti itu penanganan berarti much better tadi dok dibilang. Much better sih dengan BPJS TK ini, tapi mungkin gini ya, maksudnya gini. Mungkin balik ke profesi di. Jadi beberapa rumah sakit yang mempunyai layanan kedokteran olahraga itu akan jadi better sih. Kenapa? Rumah sakit akan lebih paham. Tapi beberapa rumah sakit yang nggak punya layanan kedokteran olahraga tuh agak sulit sih gitu. Dan kalau kita home and away ke daerah tertentu tuh akan ribet gitu. Bukan berarti semuanya akan oke loh. Artinya gini, ada beberapa kejadian gitu sampai salah diagnostik lah segala macam gitu. Pada akhirnya tuh yang merugikan atletnya gitu. Dan itu terjadi gitu loh. Jadi di Rumah Sakit Jakarta dengan beberapa teman-teman yang sudah ada jadi sebagai tanda kutip ada layanan kedokteran olahraganya, rumah sakit dan asuransi akan lebih paham. Oke. Karena kita memberikan point of view-nya itu berdasarkan stakeholder-nya itu atlet gitu. Yes. Klub gitu. Bukan cuma sekedar orang awam yang bekerja gitu. Jadi ada urgent-nya tertentu gitu, ada kecepatan lah, harus begini, harus begini, harus begini. Dan ya sekarang sih getting better, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita pikirin. Berarti kalau perbedaan tadi mestinya ada suatu standar sama nggak sih, standarisasi terhadap entah sertifikasinya segala macam. Tadi kan perbedaan di kota ini, kota itu gitu. Karena menjadi, ini kalau sekarang sih setiap klub harus punya dokter nggak sih? Kita ngomong Liga 1 ya. Kita bicara regulasi kalau kayak gitu. Pada dasarnya kan kalau kita bicara liga, kayak tadi saya bilang kan di tahun 2017 saja saya udah tahu ada 3 orang yang harus ada di bench. Oke. Yang kalau misalkan dia nggak ada di bench saja tuh ada fine lah gitu. Manajer, pelatih kepala, dokter. Oke. Nah dengan regulasi begini kan harusnya dokter itu harus punya gitu. Jadi klub itu harus punya dokter gitu. Nah seperti apa dokternya itu kita bicara belakang lagi nih gitu. PSSI itu dulu bagus banget ketika setelah almarhum meninggal, dia bikin sebuah pelatihan yang ngundang orang AFC dan akhirnya kita semua dokter tim itu dikumpulin. Oke. Nah, pelatihan kayak gitu tuh harusnya every years gitu. Setiap kita mulai liga itu ada lagi sosialisasi, kayak refresh gitu loh, pembaruan lagi. Untuk persamaan. Iya, persamaan kan? Gitu. Jangan dipikir kita ini semua spesialis gitu, enggak gitu. Kan ada juga dokter yang memang notabene bukan pekerjaannya di klub olahraga gitu. Mungkin ada dokter puskesmas mana ditarik, and then jaga gitu kan. Nah berarti rule-nya ada harus dokter tapi tidak disebutkan spesialis apanya, belum ada. Oh iya loh, maksud gini, nggak semua dokter itu akan paham regulasi kan. Satu, kita bicara regulasi yang paling simpel. Ada beberapa kejadian kemarin, ada satu klub dia hire ortopedi, tiba-tiba dimarahin wasit karena ortopedi tanpa panggilan wasit dia masuk ke dalam. Oke. Itu kan sesuatu yang lucu sebenarnya gitu. Jadi mau kita bicara spesialis apapun, kita mau bicara dia dokter sejago apapun, at least dia tahu regulasi lah gitu. Nah, untuk mengetahui regulasi ini kan seorang dokter itu harus invest something untuk mencari tahu. Yep. Ya kan? Nggak semua dokter tuh pengen gitu. Kalau kita tiba-tiba cabut dokter gitu, nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam, ini mau gimana regulasi sepak bola aja belum tentu tahu gitu. Mau dia ortopedi kayak mau jago traumatologi kayak, tapi kalau nggak ngerti regulasi ya sama aja, dia akan langgar. Nah, gitu. berarti harusnya kalau di sebuah klub olahraga, bola atau basket, haruskah olahraga SPKO tadi secara title atau memang sebenarnya everybody doctors can join that? Kalau kita bicara regulasi kayak misalkan ini kan kita persiapan Piala Dunia ya 2023 ya. FIFA tuh ngeluarin pada dasarnya setiap rumah sakit akan jadikan rujukan itu harus punya kedokteran olahraga, spesialis kedokteran olahraga. Oh, di rumah sakitnya? Okay. Jadi harus ada ortopedi, ada spesialis kedokteran olahraga gitu. Nah, kalau di klub pada dasarnya nggak harus dokter spesialis olahraga. Dokter spesialis olahraga tuh
Levelnya udah lebih kepada direktur medis gitu. Dia lebih mengkoordinat semua gitu. Kayak klub saya Persija gitu ya. Dia punya akademi, dia punya apa. Harusnya kita lebih berdiri, saya itu berdirinya di direktorat medis. Saya mengkoordinasi dokter-dokter yang ini dokter yang ada di lini utama, di sini dokter akademi. Jadi saya lebih ke arah arrange the system. Saya bukan tipe saya tuh bukan ada lagi lari-lari ke dalam tengah gitu. Yep, ngerti. Itu. Jadi kita bicara dokter-dokter kan kita juga harus regenerasi ya, nggak mungkin Doni akan selalu ada di Persija gitu. Pada levelnya nanti saya akan makin tua dan susah juga saya lari gitu loh. Pada akhirnya akan seperti itu dan seharusnya kita ngebangun regenerasi itu. Cuman level saat ini tuh klub belum berpikir tentang meregenerasi medis ini gitu. Layanan medis ini tuh tergantung siapa yang ada di dalam gitu. Kalau kitanya cukup punya koneksi ke pendidikan, cukup koneksi ke rumah sakit, layanan medisnya akan berkembang. Tapi kan nggak semua dokter punya kapasitas kemampuan itu gitu. Ada dokter yang emang kerjanya di klub aja gitu. Dia nggak praktek di rumah sakit, dia nggak punya akses, dia nggak punya link, dia nggak punya bangun networknya gitu. Nah, itu yang akan jadi masalah sih. So, kalau menurut saya gini, pada dasarnya nggak harus dokter spesialis. Tapi dokter yang di klub ini harus memahami networkingnya. Dia harus bisa bangun nih. Kalau atlet saya butuh begini, saya buangnya kemana? Kalau atlet saya butuh ini, sejago-jagonya dokter dia pasti butuh orang lain kan? Nggak mungkin dia bisa kerja sendiri gitu. Bahkan dengan yang namanya timnya solid pun di dalam, tetap dia butuh referral. Kayak zaman era COVID kemarin, kalau kita nggak punya jalur referral, susah loh. Nah itu sih kalau menurut saya, nggak harus spesialis. Mestinya kalau tadi dibilang punya suatu divisi lah yang memang ngepalain tadi. Kalau memang spesialis tadi adalah untuk koordinasi ini bagian A-nya, bagian B-nya. Karena atlet pun sebenarnya nggak hanya melulu tentang cedera kan, berarti tadi gitu. Nah, dari kalau kita bilang football medicine tadi, strukturnya kira-kira yang ideal nih. Karena kan kalau nggak salah dok lu juga ngambil yang keilmuan dari FIFA ya, tentang masalah FIFA ya. FIFA. Itu yang kalau tahu datanya mungkin banyak nggak sih dokter-dokter kita yang ikut? Karena regulasi di FIFA itu selalu upgrade every year, yang memang perlu, setiap orang tuh perlu nyari referensi sendiri. Dan kalau nggak tahu channelnya, jangankan nggak kita mengerti paham apa makna di dalam regulasinya. Channel bagaimana tahu ada regulasi keluarnya kan dia bukan seperti undang-undang tentang ITE yang keluar netizen bakal posting kan. Ini kan yang FIFA keluarkan saja dan nggak perlu woro-woro. Ya memang ada regulasinya gitu. Ya semua orang dianggap tahu hukum kalau dalam rule kan. Banyak nggak sih dok? Dan itu pendidikannya setahun 2 tahun gitu ya? Enggak tuh. FIFA Diploma itu pada dasarnya digelar online secara free oleh FIFA Football Medicine. Oh, it's free. It's very free. Okay. Tapi banyak bro. Modulnya banyak. Saya ngerjain sampai 6 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan sampai 7 bulan ya. Ya saya pemalas lah intinya. Tapi kalau mau cepat bisa sebenarnya. Cuman yang harus dibaca tuh banyak. Bahannya banyak. Literaturnya banyak. Perception dari dokter-dokter yang ada di dunia. Jadi benar-benar teorinya tuh dimulai dari awal lagi sampai akhir tentang sepak bola, khusus sepak bola. Dan tadi dibilang masalah aturan di situ dia bicara aturan, dia bicara gizi, dia bicara macam-macam deh gitu loh. Nah, tapi kita harus lihat begini, bekerja di sepak bola itu kalau menurut saya lebih ke arah pengabdian sih. Memang hobi dasarnya gitu. Kalau kita bicara keuntungan benefit dokter, percaya deh bro, lebih enak kerja di rumah sakit. Kita lebih tenang, lebih settle dan segala macam. Tapi ketika kita memang mencintai olahraga ini, kita benar-benar mencintai klub ini dan kita benar-benar ada di dalam hubungan kita baik dengan atlet-atletnya segala macam, kan income itu nggak menjadi penting lagi gitu. Kita benar-benar mau mendalami something gitu dan kita pengen ngebangun itu. Nah, saya nggak tahu apakah semua dokter yang ada di klub memahami itu gitu. Ada aja dokter-dokter yang oh ya udah dia di-hire, dia dibayar tiap bulannya untuk ngurusin masalah kesehatan. That's it gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita memang punya hati untuk klub ini gitu ya, kita pasti akan mau tuh belajar. Dan tadi kita balik lagi, kalau orang nggak punya hati belum tentu mau belajar loh bro, walaupun gratis loh. Okay. Kaget ya free ya? Iya bukan banyak, karena di hukum, misalnya banyak juga lagi mau jadi arbiter segala macam, mau diploma tentang law sport segala macam, itu bayar. Kalau yang sesi lawyering yang memang concern gue ya, itu bayar. Nah, memang nggak mahal sebenarnya untuk ketimbang kuliah mah jauh lebih mahal kuliah di UI lah. Murah lah, kasarnya ketika ada waktu dan ada uang itu bisa banget. Tapi memang betul, kalau di bola itu ngantri, karena ada 20 orang per sesi bertahun, 15 orang, dan harus bikin ABC, rekomendasi ABC, dan diseleksi lah. Dan gue kira bayar mungkin banyak kalau gratis, ya cuman niat doang berarti dong harusnya. Karena apalagi yang punya online pula,
Tapi gini, kalau ngomongin pengabdian dan uang itu menarik, tapi terakhir mau gue bahas tentang pribadinya. Tapi yang masalah ini yang masalah real deh. Harusnya kita ngomong idealnya dari yang Pilbon tadi, struktur atau sistem kesehatan baik di kompetisi atau di klub itu harusnya seperti itu. Balik lagi nih, ketika PSSI membuat sebuah pelatihan itu ada satu peraturan di dia nih ya. Peraturan kalau dia mau daftarin dokternya di liga, dia harus melampirkan sertifikat yang PSSI berikan itu. Oke. Itu kuncinya. Nah, tetapi pada dasarnya itu harus dipahami dulu. Tapi untuk semuanya nggak dokter iya dong. Untuk fisioterapi segala macam gitu. Semua waktu itu ada fisioterapis, ada dokter. Itu semua kita diundang, kita punya pelatihan masing-masing, emergency dan segala macam itu dijalanin. Nah, tapi dia punya regulasi nih PSSI. Kalau pengen daftarin dokternya itu di klub, dia harus punya tuh si surat tanda sertifikat mengikuti pelatihan itu. Nah, sekarang kita tambahkan lagi kan harus ada STR. Namanya STR. Surat tanda registrasi sebagai dokter Indonesia. Nah, kan kita sempat ketipu tuh kemarin. Ya, dokter palsu. Ya, kasus-kasus itulah ya, kita tutup itu. Nah, sekarang itu setiap klub itu kita harus encourage tuh. Jadi ketika dokter itu applied, dia harus melampirkan STR resminya. STR yang kemarin adalah KKI, Konsil Indonesia. Oh, berarti kedokterannya, bukan. Ya. Okay. Berarti harus terscreen dengan baik tadi dari kedokterannya, STR tadi, sertifikasi dari PSSI secara Football Family juga ada. Okay. Jadi ada dua. Memang dia sebagai dokter diakui di Indonesia, dan dia memang sudah melewati suatu pelatihan. Keolahragaan oleh si PSSI-nya. Okay. Kan nggak semuanya akan melewatinnya. Nah, yang jadi isu adalah klub-klub yang tidak mau, tanda kutip, mengkontrak dokternya secara full years. Tiba-tiba tahun tengah hilang, atau mungkin dokternya dibayar per datang aja. Nah, itu kan akal-akalan tuh sebenarnya. Sebenarnya kan dokter nggak bisa kayak gitu. Dokter tuh harus stay di klub. Karena rekam medis segala macam. Betul. Ketika dia punya, misalkan katakan dia punya asisten fisioterapi lah, ada yang cedera dan segala macam. Dokter at least dalam seminggu tuh 2 kali harus hadir dalam latihan. Lihat dong progresnya anak-anak seperti apa. Isunya apa? Masalah gizi, makan apa segala macam dia harus evaluate. Nah, jadi nggak bisa kalau cuma dokter yang dibayar hanya karena pada saat pertandingan dia ada. Nah, kita nggak bisa tuh. Nah, kebanyakan klub adalah yang seperti itu. Dan akhirnya tiba-tiba di tengah ganti dokternya. Nggak punya sertifikat pelatihan lagi. Ya bingung lagi. Ya itu ya, karena waktu kita visit first aid, ada banyak, bukan ada. Tim yang fisioterapi pun nggak punya. Jangankan dokter, fisioterapi pun nggak ada, cuman tukang pijet lah. Wah, seram. Nah itu, hanya itu. Dan ini kan yang kita mau kasih pelatihan adalah, waktu itu ya, tentang jantung. Yang APP aja nggak berani ngasih. Kita memang akhirnya secara private, sama perawatnya, dokter emergensinya minta diajarin gimana sih caranya. Karena kita juga sebagai manusia bukan atlet, ketika ngeliat orang kelepak di jalan kita harus periksa itu kan. Kita aja nggak berani melatih, dan itu keadaan nggak cuma 1-2 tim, banyak. Emang yang akhirnya punya dokter yang proper ya, Persija termasuk, Persib, oke lah. Tadi ada Persita, ada Bayangkara segala macam itu adalah. Yang memang waktu kita visit stay ada. Karena waktu itu kan kita visitnya di Jogja Solo ya, mau nggak mau ya stay di sana dokternya lah. Even pun ya dokter juga nggak setiap hari ada, tapi at least seminggu berapa kali itu ada di sana dan punya rekam medis segala macam. Nah itu pun memang banyak. Berarti ada rule yang di sini tidak dijalankan, meskipun rule-nya ada. FIFA ngeluarin yang namanya manual, medical manual itu beredisi-edisi. Yang dokter ngasih ke kita, bacanya gimana ini, bodoh amat, kata kasih intisarinya deh. Cari tahu itu pun, gue mau buka website FIFA sehari bisa 2-3 kali, tapi tahu itu aja nggak tahu. Bahkan harusnya memang terbiasa. Kita balikin, dokter tahu nggak regulasi pemain yang hukum? Enggak ya, karena nggak buka itu. Butuh orang yang di setiap sektor atau klub ini butuh orang yang memang maintain itu kan, nggak hanya masalah kami, masalah regulasi segala macam. Nah berarti di sini ada rule yang nggak dijalankan semestinya, yang akhirnya mengakibat beberapa case kalau udah kejadian segala macam. Dan apakah kita mau menunggu yang meninggal lagi nih sampai nunggu meninggal lagi baru berubah lagi, baru ingat oh ya kita harusnya buat sertifikasi lagi nih. Ini problem yang nggak kelihatan tapi akan jadi suatu bom waktu yang ketika kejadian lagi ada. Karena hampir beberapa kali akhirnya pemain kemarin namanya kalau secara medis concussion lah apalah, alhamdulillah ketolong. Dokter sendiri pernah membantu tim lawan, keadaannya itu yang waktu itu mungkin telat berapa menit bisa
last story terulang gitu loh. Itu harus balik gini. Kalau menurut saya sih yang harus difikirkan adalah siapa yang mengkhianati sih. Ya. Regulasinya ada. Ya makanya dengan dia buat workshop ya, itu sebenarnya kan ada regulasi. Ada tapi rule. kan kemarin itu kejadiannya gini ya, yang harus kita coba evaluate itu adalah 2019 ketika COVID merambak segala macam sampai 2020 ya. Kita kan berubah tuh, sistem kita berubah. Kita bukan home and away lagi. Ya kan? Nah, kalau zaman dulu ketika home and away, ada dokter-dokter yang bekerjanya di puskesmas atau rumah sakit tertentu di daerahnya bisa datang pada saat di pertandingan gitu. Yes. Nah, ketika kemarin itu, bayangin saya meninggalkan keluarga itu kan almost like 6 months ya. Kita Jogja, Solo 3 bulan, Bali 3 bulan. Apalagi yang Bali, kita nggak pulang 2 sesi gitu. Kan, 2 seri. Itu saya ditoel juga sama rumah sakit ini, dokternya kemana gitu kan, segala macam. Nah, itu juga suatu hal yang sebenarnya klub harus mikir sih. Semua lah ya. Klub itu harus mikir, si liganya juga harus mikir. Artinya gini, ada dokter yang punya karir di rumah sakit dan klub gitu. Ketika dia harus tanda kutip setia dengan klubnya, ini kan karir yang satu akan tumbang nih. Ini harus dipikirin juga. Sedangkan kadang-kadang tadi teman-teman, kalau saya bersyukur di klub saya cukup memperhatikan kesejahteraan kita. Kalau beberapa teman tuh yang benar-benar yang gajinya kurang, bonusnya juga disamain sama masyur, itu nggak punya hati gitu loh. Itu benar-benar nggak punya hati. Dia seorang dokter yang akan mengorbankan karirnya yang satu sisi demi klubnya, tapi nggak dihargain gitu. Nah itu pun terjadi dan saya harus hargain teman-teman yang sudah bekerja mengorbankan yang satu demi ini. Makanya tadi saya bilang ini lebih kepada hati nih. Kalau di klub saya cukup perhatian dan karena saya spesialis, saya punya perjanjian khusus dengan rumah sakit. Tapi kan kalau dokter umum nggak bisa, bro. Dokter umum nggak bisa. Dia kerja praktek harian gitu dan harus standby. Nah akhirnya susah gitu. Nah itu juga harus dipikirin. Dan yang tadi saya bilang ada yang mengkhianati. Artinya gini, ada yang membuat regulasi dan mengizinkan kalau terjadi pelanggaran. Kayak waktu yang tadi bro cerita, saya menolong itu kan nggak ada dokternya. Dokternya yang dijadiin itu masyur sama fisioterapinya kalau nggak salah. Pas kejadian pertama saya udah colek. Hati-hati concussion. Hati-hati concussion. Setengah babak ya kan? Gue yakin concussion juga nggak ada yang tahu kalau kabut. Setuju bro. Jadi waktu itu dokter Pampelnya pun saya bilang, hati-hati concussion, perhatiin concussion. Setelah saya ngomong kayak gitu, kan kita kan balik nih ke ruang ganti. Ada salah satu dokter nyamperin saya, dok concussion apaan ya? Oh saya sakit hati loh. Dan bukan sakit hati lagi, maksudnya gimana? Anda berada di sebuah event olahraga yang mempunyai risiko. Ketika kita bicara tentang olahraga kontak, walaupun secara regulasi nggak boleh kontak, tapi kan ada risiko-risiko yang harus dipelajarin. Dan ketika kita sebagai dokter juga harus punya hati nurani untuk apa sih yang harus saya persiapin? Long spine board kalau beberapa di daerah kemarin, kalau lihat ketika orang digotong tuh udah melengkung. Ininya? Gitu. Bawahnya. Itu pun saya kasih tahu, kalau ngangkat jangan orangnya duduk, tiduran, fiksasi. Itu nggak didengerin juga bro. Jadi kalau dia melengkung tiba-tiba suatu hari, kita nggak tahu ya amit-amit, patah. Jatuh gitu. Denwa. Banyak hal yang kayak gitu. Kadang-kadang kita dibilang paranoid. Enggak, kita nggak paranoid. Kita menjalankan standar. Nah, itu sih yang menjadi pemikiran gitu. Concussion itu adalah gerak otak. Yang kalau kita ngomongin yang luar yang udah terjadi, itu Peter Cech lah ya. Yang akhirnya keadaan seperti itu, mungkin ada yang belum tahu. Ini suatu hal yang umum diketahui di dunia sports medicine sebenarnya ya. Tadi makanya Dok Bro sempat sakit hati juga. Nah, di balik itu semua kalau buat kita ngomongin basic deh, strukturnya sebenarnya tadi kalau ngomongin harusnya spesialis adalah sebagai medical officer atau head-nya tadi, direktur tadi medical, kita ngomongin tim profesional, dia harus punya struktur apa sih di kesehatan itu. Kan kalau di Kepatin kita tahu lah harus ada yang mungkin direktur olahraga, direktur teknik, pelatih, manajer, bla bla bla. Nah, di masalah kesehatan ini kan sebenarnya yang penting nggak penting dilihatnya. Penting tapi dirasa ini bisa deh disampingkan dulu, tapi sebenarnya nyangkutnya masalah kenapa penting karena masalah nyawa. Orang nggak digaji kasarnya, dia masih bisa mikir gimana gue cari makan besok. Meskipun itu tidak dibenarkan, kita membela, tapi masalah kesehatan ketika jebret sendiri, concussion, geger otak, hilang ingatan, udah ketelan kayak Hollywood udah meninggal, itu kan terceret gitu loh. Dan memang harus preventif banget kalau masalah kesehatan. Nah, dalam sebuah tim untuk menuju tadi, kira-kira komponen apa sih yang memang semestinya dimiliki oleh suatu klub, struktur tadi, dan
standar-standar apa yang perlu, standarisasinya apa, bagaimana harus sertifikasi dan lain-lainnya seperti apa, Dok? Oke, kita bicara yang dari high standard and then lowest standard ya. Jadi pada dasarnya gini, kita bicara klub yang mempunyai strukturnya nggak sendirian. Kayak misalkan Persija itu kan nggak pernah sendirian. Dia ada akademi, elite, pro, dan bla bla bla. Ada Persija Putri lah segala macam. Itu harus punya direktorat medis. Harus ada dokter spesialis yang akan memegang semuanya. Artinya secara strukturnya itu harus dipikirin. Mulai dari mesnya, manajemen medisnya, ke pelatihannya. Dan itu tuh harus punya dokter-dokter yang bertugas tuh. Memang kita nggak banyak, tetapi pada dasarnya kalau kita punya at least 2 dokter, beberapa fisioterapis, dan beberapa teman-teman masyhur, itu akan terkontrol semuanya. Dan akhirnya reportnya juga akan jelas dan segala macamnya. Bukan berarti kita nggak bisa kok seperti di luar negeri. Kadang beberapa pelatih asing ngomong gini, oh kalau di luar negeri kita habis setiap pertandingan kita akan diperiksa darah. Iya sih bisa aja gitu. Dokternya berapa ya? Terus yang mau bayar biaya pemeriksaannya siapa ya? Sebenarnya kita bisa tuh kayak gitu-gitu. Atau gini. Itu ada standarnya lah ya? Iya standarnya. Terus peralatan fisioterapi gitu ya. Tahu nggak teman-teman fisioterapi itu mereka bawa alat sendiri loh. Okay. Alat modalitas itu mereka bawa sendiri, nggak semuanya dibiayain oleh sebuah klubnya. Contohnya misalkan gini, ada pelatih-pelatih asing ngomong gini, oh ini harusnya di laser, oh ini harusnya melakukan shockwave terapi. Iya sih, tapi yang biayain siapa ya? Klub biayain nggak? Klub beli nggak? Enggak. Kalau mau ke rumah sakit, emang langsung bisa kita rujuk ke sana? Emang dokternya ada di rumah sakit gitu? Kan kalau kita masukin ke rumah sakit kan kita ada prosedur medis lagi, ada dokter penanggung jawabnya lagi. Kalau misalkan pendapatnya si pelatih sama dokter penanggung jawabnya berbeda, yang satu butuhnya dibilang, oh ini didiemin aja, di ice aja akan beres, yang satu bilang harus shockwave, kan nggak ketemu juga nih. Nah kayak gitu, jadi fasilitas klubnya dan segala macam juga harus pikirin. Ya tadi saya bilang, ketika klub elit, dia harus punya departemen medis yang akan ngatur semuanya. Tetapi kalau klub yang punya cuma satu, dia cuma punya tim elit utama doang gitu dan nggak punya struktur-struktur yang lain. At least dia punya dokter yang akan mempunyai satu pelatihan ATLS dan ACLS. Itu untuk jantung dan trauma. Itu dia harus punya. Kedua, dia harus melewati proses pelatihan dari liga ini sendiri secara regulasi, harus tahu. Makanya investasi dokter itu jangan cuma per tahun ganti gitu. Investasi dokter itu kan kita butuh waktu bertahun-tahun. Saya bilang, saya di Persija 2017 gitu. Sampai sekarang gitu. Ini kan kita ngebangun sistemnya kan bukan sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun gitu. Tapi proses berjenjang. Setiap tahun kita evaluate, tiap tahun evaluate gitu. Sometimes kita bikin, oh kok cederanya bisa sampai 8 ya gitu. Tapi kita bertanya, ini cederanya kontak atau non-kontak? Kalau misalnya cedera non-kontak kan kita harus komunikasi sama loading lama latihan. Terus kita bicara lagi, kalau cederanya sudah segini kok sembuhnya lama ya? Sembuh lama pertanyaannya apa? Bisa juga karena diagnostik kita yang bego, saya mungkin bodoh. Atau mungkin kita ada punya kesalahan, dalam terapinya tidak adekuat, atau mungkin tidak ada pemahaman dari atletnya untuk mengerti program rehabilitasinya atau rekondisinya. Nah ini kan banyak proses yang harus kita pikirin bro. Jadi seorang dokter itu harus ngerti nih. Tapi kalau misalkan dia memang benar-benar cuma satu, tadi saya bilang dia punya dokter ini, yang penting dia tahu keahlian medisnya, emergensinya seperti apa, dia harus punya satu fisioterapi yang cukup handal pegang sports injury. Artinya dokter sama fisioterapi ini harus punya koneksi yang kuat. Sekali lagi, walaupun dia cuma tim kecil, dia harus punya jalur rujukan ke rumah sakit. Dia harus kerjasama dengan rumah sakit setempat. Kalau memang harus surgery, tindakan-tindakan yang lebih, carilah rumah sakit yang memang adekuat untuk melakukan operasi. Cari dokternya. Masa si klub nggak bisa? Katakanlah, sekarang yang cukup bagus nih yang ngelakuin operasi, Jakarta, Surabaya, Bandung, bagus. Bali, masih bagus gitu. Artinya kan cari kota-kota besar yang bisa dia referral gitu. Yang mungkin yang di Jawa Timur ya ke Surabaya lah gitu loh. Atau yang dari Jawa Barat bisa ke Bandung atau Jakarta lah gitu. Ini kan bisa milih, Bu. Tetapi kalau misalkan dokternya itu katakan kontraknya sebulan atau cuman setiap pertandingan, bagaimana dia ngebangun sistemnya? Problem loh itu. Tapi memang akhirnya ketika memang tim kecil ini nggak akan bisa, ketika dia punya akademi, U-nya ada U18, U16, punya sepak bola wanita, nggak akan bisa berdua doang sebenarnya dong. Nggak bisa. Harus tim besar dong. Di era jayanya Persija setelah champion kita punya 5 dokter. Persija Putri punya dokter sendiri. Akademi punya 2 dokter. Elit utama sekarang Persija paling mentok saya doang. Apakah mungkin yang lain belum jalan? Kompetisinya nggak tahu juga. Kita ini lagi settle down. Kita lagi mencoba untuk settle lah. Kita dari kemarin pasti dapat guncangan lah. Dengan eranya COVID, kita tanpa penonton, itu semua pasti terguncang bro.
Tapi kita akan memanage, someday kita akan balik lagi ke fase itu gitu. Kita akan kembalikan lagi fase itu. Tapi balik lagi tergantung Persijanya mau apa enggak ya. Nah, tapi kalau untuk masalah struktur tadi, relate juga nggak sama misalnya pelatih fisik dengan ahli gizi segala macam? Ada relate juga, ada psikolog tim, mungkin kalau ngomongin yang secara generalnya. Bro, kalau kita bicara tentang tim, di luar sana ada yang namanya podiatris, cuman nganalisa bentuk kaki kok. Okay. Ada ahli, kayak istilah kata tuh yang lebih melihat movement analisis. Ini kalau kita bicara sport science sama sports medicine digabung, wah kompleks. Tetapi kita Indonesia capable nggak? Mungkin capable, tapi nggak ada yang mampu bayar. Nggak ada klub yang mau untuk menginvestasikan itu. Kayaknya kalau medis itu masih dipikir masih di, ya kesekian lah dia gitu. Tetapi pada dasarnya kalau misalkan kayak Persija aja, sekarang kita well managed. Cuman, satu syarat yang paling saya utamakan adalah gini. Mau kita ada ahli gizi, kayak kita mau ada fisioterapi, kayak mau siapapun itu, mau lulusan dari luar negeri, mau terkenal apapun, harus terregistrasi. Kita nggak mau ketipu lagi. Meskipun bukan dokter? Medis itu cuma dokter, perawat, gizi. Oh, gizi. Nah, itu yang disebut dengan tenaga kesehatan. Yang STR tadi itu? Iya. Jadi kalau misalkan memang dia sebagai tenaga kesehatan, dia harus terregister. Dan itu udah ada sistemnya kan? Sesuai dengan peraturan Kemenkes. Oke. Ini tim lainnya tim semua Liga 1 gue nggak yakin punya dokter bagian kayak gitu lah. Cuman ya masalahnya ada ini menyangkut regulasi dan nyawa itu sih. Oke. Berarti selama 5 tahun di Persija tadi sistem jalur tadi masalah itu yang Dok Bro bangun berarti. Bagaimana relasi rujukan dengan rumah sakit yang sebelumnya mungkin nggak ada, dengan insurance mungkin BPJS TK dan akan masuk insurance lainnya akhirnya bisa pastikan ketika memang publikasinya oke, sistemnya oke, menarik pihak lain yang tadinya nggak kepikiran gitu. Oh ternyata begini tuh, oh ternyata bisa gitu loh. Kan pentingnya adalah nggak kelihatan nih medis, tapi ketika kena itu mati gitu loh. Bukan masalah cuma sekedar oh ya sudah. Masalah itu pemain dianggap oh dia cedera suruh main. Tapi ketika cederanya adalah makin parah, dia nggak punya kaki buat main, kan seumur hidup dia nggak bisa nyari kerja lagi. Beda dengan misalnya nggak, ya tadi ngomongin masalah hukum kan ya, meskipun tidak boleh juga, tapi orang masih punya otak untuk mikir dan punya sesuatu yang bisa dilakukan di tempat lain gitu loh. Dan yang tadi masalah workshop tadi, itu cuma terakhir 2017 pasca 2018 Ama meninggal itu. 4 years, nothing. No, kita nggak punya lagi tuh kayak gitu. Dan harusnya every year, refreshing lah ya. Saya pendidikan saya dokter spesialis dan saya udah hampir 10 tahun lebih lah untuk jadi dokter tim gitu. Dan kalau orang bilang, wah itu mah udah di luar kepala lah ilmunya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu gitu. Setiap kita datang ke lapangan, kita selalu berasa harus ada something yang kita prepare. Okay. Kita harus siapin the worst case-nya gitu. Mau sejago apapun kita buat kesalahan tuh akan selalu terjadi gitu. Saya bilang gini, kalau saya pengennya gini, kalau saya selalu masuk ke dalam tuh, kalau misalnya lari ke dalam, saya selalu minta berdua dengan Bang Nizar kan. Saya butuh fisioterapi yang pintar bro. Fisioterapi yang ngerti keadaan situasional tertentu. Ada kejadian tahun 2017, Ronaldo, striker kita kan, nah, striker asing, Brazil. Pas ketika dia di-tackle, dia jatuh di bukan ke tackle. Dia ngambil heading terus and then dia jatuh tapi dia nginjek kaki kiper. Ya kan? Pas ketika balik kita bawa ke sidelines, kita periksa, saya clearance, Bro. Gua clearance dia main. Bang Nizar bilang, "Dok, ini udah terjadi deform, udah terjadi perubahan bentuk, udah terjadi." Gue nggak lihat, tapi Bang Nizar lihat. Clearance itu artinya masih bisa main. Kalau gue clearance gitu. Tapi Bang Nizar nggak. Oh kita coba deh kita lihat gitu. Pas kita lihat, kita lari, gue lihat dia lari, dia agak pincang, baru gue manipulasi pemeriksaan lebih lanjut, gue tarik lagi gitu. Patah men. Itu kita di Barito, Tenggarong. Nggak, maksud gue jadi artinya gini, ketika gue masuk ke dalam tuh, walaupun kita itu jangan berpikir kita akan selalu benar gitu loh. Yes. Kita juga harus prepare the worst dan kadang-kadang kita juga bisa salah. Nah makanya gue butuh partner yang pintar. Supaya ngingetin kalau gue salah. Dan harus yang tetap tandeman sih. Tandeman? Biar saling ngerti. Ya Bang Nizar mau diraguin apa sih? Kalau ganti-gantian pasti kan beda lagi.
That's why makanya tadi bilang harus tetap satu dokter nanganin dengan partner itu kan butuh. Kalau ganti-ganti kan ya ketemu orang baru masih pintar apa juga nggak akan bisa ngomong kan. Betul. Dan itu akhirnya kita belajar banyak gitu. Jadi setiap kita melakukan kesalahan kita belajar lagi, gitu. Dan jangan berpikir gue akan jago di hari pertama, nggak bisa. Itu proses gue berjalan. Kita ngomong ke dikit tentang pribadi deh. Tadi dibilang ini 10 tahun udah dianggap dokter senior lah. Yang lain yang kita ngomong ke pemain kadang suka pada bilang di daerah yang di luar Jakarta, Bandung, Surabaya, ketika dia mencari seorang dokter, itu memang jadi problematikanya. Sulit mencari dokter yang akhirnya mau berbagi dalam artian dia sudah safe dengan mungkin main jobnya, yang dia bisa akhirnya menjadi sisi pengabdiannya terhadap sepak bola, yang bisa ikut kemana-mana, at least ada berani mempunyai suatu agreement dengan di mana dia bekerja. Sulit mencari itu, katanya seperti itu, bahwa nggak banyak yang bisa merelakan waktunya untuk di tim bola, yang gue bisa bilang gaji memang di tim bola tuh nggak akan sebanding. Mau dibuka di sini ya, gue nggak tahu gimana, tapi pasti lebih safe di rumah sakit. Di APP pun 0 rupiah gue gaji, nggak ada. Why you involved for this industry? Mungkin bisa buat sebagai, bukan inspirasi lah terlalu ini kalau gue bilang, sebagai informasi bahwa begini loh ternyata bisanya gitu, yang based on experience. Dan gue ngeliatnya nggak banyak yang dengan track record begini di olahraga akhirnya nemu suatu, meskipun setiap tahun ada case, setiap tahun ada masalah baru, pasti ada, tapi seenggaknya gue yakin pasti udah ada, oh begini loh jalannya, dari yang tadi the lowest standard sampai the highest standard itu kan udah terbayang. Kita nggak usah ngomongin yang sophisticated lah, terlalu wow gitu loh. Coba dah the lowest standard, oh harusnya bisa jadi gini loh. Nah, info apa sih yang bisa disampaikan bahwa di industri ini dokter itu bisa dengan experience seperti apa? Dan yang gue bilang tadi, nggak akan sebanding lah di sini sama di rumah sakit, pasti harganya beda gitu. Yang di luar pengabdian memang itu utamanya, tapi ya kenapa mau di sini? Akhirnya malah lu jempung di APP yang nggak ada duitnya juga, masalah. Kita malah setiap minggu ribut-ribut doang gitu kan. Basically kita berteman sih ya. Artinya tuh kayak kita kerja di Persija itu kita nolong temen gitu. Setiap atlet yang ada di Persija ataupun atlet, jadi karena kita semakin lama di bola kan, klub lain pun itu juga teman-teman kita gitu. Makanya kita nggak ada ragu menolong mereka gitu. Jadi mau itu dari manapun, ketika kita kenal, kita akhirnya berteman, ya kita nganggapnya akan selalu jadi teman gitu. Dan ketika saat ini, kalau kita bicara pendapatan, percaya deh kita settle banget di rumah sakit. Kalau saya boleh milih, saya akan settle banget di rumah sakit. Tetapi pada hatinya, ketika kita lihat saat ini, kalau Persija kita tinggalin, katakan klub ini kita tinggalin, medisnya akan goyang, men. Medisnya akan goyang. Dia butuh rujukan yang benar-benar kuat. Ada orang yang akan mengcover si teman-teman kita di dalam ini gitu. Kalau kita tinggalin sekarang sih kita nggak punya hati namanya. Kasian, men, gitu loh. Apalagi sekarang kita baru mau bangkit dari namanya era COVID. Kemarin kita 30 orang dalam satu waktu COVID gitu. Itu kita koordinasi kerjanya tuh luar biasa. Itu kalau dibilang saya semawat, sewot bener itu gitu. Orang telepon saya mah sudah sejutesin aja. Lu kalau nggak mau ikut gue, nggak usah ikut gue deh. Gue buang lu ke tempat di mana yang lain. Tapi kalau mau ikutin gue, ikutin tim karantina gue. Jangankan pemain asing mau paling mahal pun keluar lu dari kamar itu, gue keluarin. Beneran gitu loh kemarin gitu. Tapi itu karena kita punya hati, emang kita pengen dapetin supaya teman-teman tuh safe gitu. Bahkan kemarin itu, di Bali itu, hari pertama gue di Bali, seminggu pertama gue di Bali, gue datengin rumah sakit yang cukup gede di sana, gue kenalan sama direkturnya. Gue berharap gue punya jalur rujukan gitu. Bukannya gue nggak percaya Liga, tapi kalau Liga melayani 18 klub gitu, kita di urutan keberapa, men? 18 kayak 30 pemain. Iya gitu. Bukan cuma pemain loh yang kita takutin, yes. Official loh. Official yang punya comorbid. Kemarin itu kejadian. Itu kalau gue nggak datengin direkturnya, gue nggak bisa tuh malam-malam telepon, dok, saya butuh rujukan. Saya butuh ruangan. Kalau kita nggak punya koneksi, kita nggak punya jalur, kita kan ngantri di benar-benar di UGD itu. Dan masa sih kita tega gitu kayak gitu. Nah kayak gitu tuh hati sih, men. Kalau kita bicara tentang kenapa gue mau, ya gue anggap itu mereka teman gue, mereka keluarga gue gitu.
Jadi lu suka bola sebelumnya? Enggak, gue nggak ngerti Persija, gue kagak tahu. Ya, makanya di basket enggak bro semua kan. Gue datang Persija apaan sih, gue nggak tahu. Swear gue nggak tahu. Tapi BP tahu sebelumnya? Enggak, gue ketemu BP di lapangan, gue nggak tahu itu BP gitu. Ismet gue nggak tahu, BP nggak tahu, apalagi si Andri Tani. Itu nggak usah kalau itu. Emang nggak perlu tahu, terus kamu gue cuekin aja. Beneran gue nggak tahu. Tapi gue belajar, gue tahu, dan akhirnya gue ngertiin. Sampai sekarang gue nggak pernah main bola. Gue nggak suka bola. Tetap hidupan gue di gym dan besi. Gue nggak suka bola, serius. Tapi karena gue ngerasa mereka teman gue, mereka keluarga gue, 5 tahun men. Wah, pergi dan hilang dan pergi lah ya. Tapi ketika kita di liga dan kita ketemu mereka lagi di lapangan kan jadi something yang someday kita akan kangenin kan kalau kita kehilangan itu gitu. Tapi gue nggak akan mengatakan gue akan selamanya di Persija. Gue akan coba bangun semaksimal gue bisa. Gue lagi mencoba bangun regenerasi. Jadi ada dokter-dokter yang akan nempel gue. Someday ketika gue akan settle ya, gue akan regenerasi. Story tadi nggak banyak yang tahu karena memang lu yang pengen nyari rumah sakit juga nggak tahu gimana caranya. Kalau ada yang kemarin COVID mah cuekin aja dia masih peduliin. Yang lainnya teman-teman yang lain itu baru dibantu lah. Ya dia termasuk yang COVID segala macam, bahkan kalau nggak salah berapa kali tes gitu. Itu kan nggak akan muncul ide itu karena lu nggak ada yang nyuruh kan. Dok cari rumah sakit dirujukan, gue yakin nggak ada yang nyuruh karena memang mempersiapkan preventif tadi. Yang memang akhirnya ketika udah jadi kejadian lebih mudah ketimbang baru kenalan ketika kejadian ribet. Bahkan lu juga kena di sana kan. Nggak mungkin lu ketemu orang di sana kalau lagi kena. Story itu yang akhirnya orang cuman beralas branding dirinya care, tapi sebenarnya enggak. Nah ini yang jarang tahu. Nggak perlu di branding, tapi akhirnya memang ada story itu yang Persija kemana banyak banget yang kena. Dan itu nggak akan dengan lu sendiri, apalagi bilangnya bukan sistem yang gede, yang tadi dibilang punya berbagai jenjang, ribet pasti ngurusinnya. Diri sendiri aja sakit, tapi ngurusin orang lain gitu. Tapi akhirnya story itu akhirnya nggak banyak nih nyari-nyari. Gue nggak tahu apakah mereka nggak maunya, apakah si orang-orang itu bilang cuman males berargumen aja, nganggapnya nggak ada yang peduli nih, nggak ada yang bisa membagi waktunya. Bener-bener memang bener kejadian gitu, atau memang adalah alasannya dah. Karena sebenarnya lu nggak suka bola aja mau terjun ke bola, karena yang suka bola banyak. At least kebanyakan orang nyemplung di bola karena memang suka bola. Mau nggak dibayar gue rela deh. Tapi yang kayak gini tuh jarang. Yang nggak peduli, nggak ngerti ini siapa, tapi akhirnya mau terjun sana karena emang akhirnya kan unsur pengabdian masyarakat yang terimplementasi lah ya. Dan ini yang akhirnya belum banyak di lingkup kita gitu loh. Di sektor apapun, nggak hanya dokter lah. Di sektor pengurus pemain segala macam, fans segala macam, akhirnya niat itu kan. Nah terakhir, ke depan secara simple dan mudah, hal apa sih yang perlu diperbaikin di sistem kita sepak bola mengenai medis tadi? Yang seenggaknya ini bisa. Kita kalau ngomongin tadi yang apa tadi yang ngelihat struktur kaki, gua nggak ngerti apa. Itu kayaknya terlalu sophisticated lah. Jangan diomongin lah. Kita terlalu nggak bakal bisa lah setahun 2 tahun. Cuman yang kelihatan ini di depan mata nih. Karena kan yang based on experience lama juga belum banyak. Ini bisa sebenarnya, cuma butuh willingness di luar yang menurut gua tadi kesimpulan. Refreshing setahun tadi itu yang wajib banget karena memang di sektor manapun, lawyering, di wasit pun yang memang setiap hari, bahkan bukan hanya wasit bola, perlu refreshing setiap tahun minimal 2 tahun lah, tapi butuh refreshing itu dan ngadirin orang dari yang lebih expert, yang mana dari luar. Kita bola ini enaknya tuh udah punya sistem yang bagus ya secara internasional. FIFA itu udah keren buat sistemnya, AFC turun segala macam. Di luar FIBA sama NBA aja berantem. Masalah regulasinya ya. Kalau sekarang FIFA ngomong A, siapa yang berani bantah? AFC ngomong B, siapa yang berani bantah? Dan itu bagus semua sebenarnya ya, tinggal implementasinya aja. Udah ada nih instrumennya. Sepak bolanya di nasionalnya US kan direvisi sedemikian rupa mengakomodir atlet sebagai profesi tadi, muaranya ke BPJSTK. BPJSTK pun sebenarnya kalau kita klub mau mengcover seluruhnya, pemain pensiun dapat ratusan juta. Yang masalah jaminan hari tua, jaminan pensiun, dia main aja 15 tahun di klub Liga 1 deh, mau cadangan kayak apa kayak keluar terus hitung-hitungan itu ratusan juta keluar dia. Kan enak gitu, pemain yang bukan level Andri Tani ya, dia keluar dia punya duitnya, dia bisa buka toko kayak apa kayak. Ada nih instrumennya di masalah keprofesian, tapi secara kesehatan yang di depan mata nih sebenarnya bisa nih. Apa dok? Poin
dikit poin tapi yang ini sebenarnya harus bisa jadi gitu. Gue punya 2 poin sih sebenarnya. Kalau kita bicara tentang sistem kesehatan ya, kita bicara tentang si dokternya nih. Jangan cari dokter fans bola. Oke. Dicari dia dokter yang memang melayani manusia. Artinya gini, ketika dia datang ke klub Persija, dia nggak bedain antara Bambang Pamungkas sama pemain muda lah. Ya, Umay lah pada saat itu. Gitu. Dia nggak membedakan itu. Gitu. Jadi dia melihat pemain idola, pemain apa, dia bukan fans. Gue bukan fans. Gue akan melayani semua sama. Artinya gue ngebangun sebuah layanan yang emang untuk semua bersama. Itu satu. Dan kedua, klub juga harus punya sadar untuk membangun dokter yang mempunyai peduli dan keinginan untuk membangun itu, dia harus invest. Pikirin juga kesejahteraannya. Sekolahin dia, kasih dia edukasi, biayain untuk melakukan ini, melakukan itu, kasih untuk jalur-jalur tertentu gitu. Kayak misalkan contoh gini, kayak sekarang nih dokter-dokter yang ada di dalam klub itu kan suka telepon gue gitu. Dok, kita kesulitan ini. Oh, gini. Gue bisa kasih solusi gitu. Jadi biarkan dokter-dokter itu menjalin hubungan dengan dokter lain gitu. Artinya, klub itu harus menginvestasikan memang kesejahteraan di dokter untuk bertumbuh gitu. Jangan mau karbitan gitu yang penting ada dokter gelar udah masuk ceplung selesai gitu. Nggak bisa. Kalau lu pengen punya klub dengan dilayani oleh dokter, ya lu pikirin juga dokternya. Kalau nggak dipikirin kesejahteraannya, digajinya begitu, dihargai pun, percaya deh setahun dia hilang kok. Banyak gue klub-klub yang dokter-dokter bagus yang ada di situ akhirnya pergi. Kenapa? Tapi itu dokter sebenarnya banyak ya? Banyak bro, tetapi klub itu tidak ya ada orang yang digaji miliaran terus digajinya segini, ya kasihan juga lah ngelihatnya. Mendingan dia bangun di rumah sakit, dia punya jenjang karir, mendingan dia sekolah lagi suatu hari jadi spesialis. Orang akan mikir kayak gitu. Nah, kesejahteraan dokternya kalau nggak diperhatiin ya susah. Investasi, bro. Oke. Di semua hal investasi ya. Nggak melulu masalah investasi, nggak melulu masalah ngebangun monumen kan berarti. SDM-nya berarti. SDM. Oke. Udah hampir sejam. Thank you, Dok Bro. Siap. Ya, kita banyak PR. Banyak hal yang kita pengen buat karena memang untuk sesuatu yang ya itu tadi gue ulang lagi, medis itu kalau nggak kejadian tuh dianggap sepele, tapi ketika kejadian tuh udah bener nyawa dan di depan mata lah waktu itu. Kalau kejadian pemain terkenal pula, nah habis deh. Baru di blow up. Ya, jangan sampai gue kemarin bikin first aid yang jantung itu cuman mau bilang jangan sampai ada Hollywood edisi kedua. Amit-amit 3, 4, 5. Kalau ya kematian di tangan Tuhan lah. Tapi jangan dengan cara kesalahan yang sebenarnya kita bisa nggak begitu gitu loh. At least. Ya paling itu Dok. Thank you sekali lagi. Siap. Dengan di sela-sela kesibukan di berbagai tempat yang ada. Gabung di sini pergian hari ini ke kantor kita. Sukses ke depannya. Semoga kita bisa buat sesuatu yang besar. Amin. Di sektor ini tanpa dilihat orang apa enggak. Siap. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.